Tidak ada sirene peringatan, tidak ada pidato resmi, tidak ada parade senjata yang disiarkan ke dunia. Namun dalam beberapa hari terakhir, ruang intelijen dan analis militer global mendadak dipenuhi satu nama yang nyaris tidak dikenal publik, Gran 5. Nama ini tidak muncul dari konferensi pers Kremlin, melainkan dari serpihan puing di lapangan, laporan intelijen lawan, dan bisikan analis open source yang saling menguatkan. Dalam dunia militer, kemunculan senjata tanpa pengumuman seringkali lebih mengkhawatirkan daripada senjata yang dipamerkan terang-terangan. Pertanyaannya langsung muncul, apakah ini senjata nyata yang diam-diam diuji, atau sekadar bayangan yang dibesar-besarkan oleh kabut perang informasi? Kamera seakan menembus langit malam, mengikuti lintasan tak terlihat, memperlihatkan bagaimana perang modern tidak selalu dimulai dengan ledakan. Kadang dimulai dengan satu nama yang beredar pelan, namun memicu kegelisahan besar. Geran 5 bukan drone kamikaze biasa. Ia tidak berdengung pelan seperti Shahed dan tidak pula melesat secepat rudal balistik. Ia berada di zona abu-abu yang selama ini jarang dibahas. Drone serang bermesin jet, jarak jauh, berbiaya menengah. Mesin turbojet memberinya kecepatan yang jauh lebih tinggi dibanding drone baling-baling. Sementara jangkauannya yang dikabarkan mendekati 1000 km menjadikannya ancaman bagi wilayah yang sebelumnya dianggap aman. Visual memperlihatkan siluet ramping meluncur di atas awan, bukan sebagai simbol keanggunan, melainkan sebagai pesan dingin. Perang udara tidak lagi hanya soal pesawat dan rudal, tapi tentang sistem tanpa awak yang memaksa lawan bereaksi terus-menerus. Gran 5 bukan tentang satu ledakan besar, melainkan tentang ritme, tentang tempo serangan yang memeras perhatian dan stamina pertahanan udara. Inilah titik paling krusial. Banyak senjata dalam perang modern lahir sebagai rumor, lalu menghilang tanpa jejak. Namun, Gran 5 berbeda. Informasinya tidak datang dari satu unggahan anonim, melainkan dari rangkaian laporan intelijen, analisis puing, dan pemetaan komponen elektronik. Meski sebagian besar detail berasal dari pihak lawan Rusia, konsistensi data membuatnya sulit diabaikan. Visual memperlihatkan peta, potongan komponen, diagram, dan rekonstruksi digital. Namun, narasi tetap berhati-hati. Belum ada pengakuan resmi Rusia, belum ada rekaman promosi, dan efektivitas tempurnya belum teruji luas. Inilah realitas perang modern. Kebenaran muncul bertahap, bercampur antara fakta, estimasi, dan kepentingan strategis. Gran 5 tampak bukan hoaks warga, tetapi juga belum sepenuhnya terbukti sebagai senjata matang. Perang tidak hanya mengubah peta, tetapi juga cara berpikir. Rusia, seperti semua kekuatan besar, belajar dari pengalaman. Drone murah bisa dijatuhkan dengan senjata ringan. Rudal mahal terlalu boros untuk digunakan terus-menerus. Pertahanan udara barat kuat, tetapi stoknya terbatas dan mahal. Dari sinilah logika Gran 5 lahir. Visual memperlihatkan lapisan serangan, drone lambat, drone cepat, rudal jelajah, dan ancaman lain yang datang berurutan. Gran 5 mengisi celah di tengah, cukup cepat untuk memaksa reaksi mahal, cukup murah untuk digunakan berulang. Ia bukan pengganti senjata lama, melainkan pengungkit tekanan. Dalam perang modern, tekanan yang konstan seringkali lebih efektif daripada satu pukulan besar. Jika ada satu kesalahan umum dalam menilai Gran 5, itu adalah mengukur kehebatannya dari besar ledakan semata. Keunggulannya bukan di sana. Keunggulannya ada pada efek kumulatif. Visual sinematik menunjukkan malam-malam panjang dengan radar aktif, operator yang lelah, alarm yang berbunyi berulang. Bahkan, jika sebagian besar Gran 5 berhasil dicegat, biaya mental, logistik, dan ekonomi tetap harus dibayar.
Setiap intersepsi mahal, setiap kesiapsiagaan menyedot energi. Dalam perang modern, senjata tidak selalu bertujuan menghancurkan target. Kadang cukup membuat lawan tidak pernah benar-benar merasa aman. Inilah pertanyaan yang menentukan masa depan Geran 5. Mesin jet berarti kompleksitas. Produksi berarti rantai pasok. Biaya berarti prioritas. Tidak seperti drone baling-baling murah, Geran 5 tidak bisa diproduksi massal tanpa batas. Namun, Rusia tidak membutuhkannya dalam jumlah ribuan per hari. Visual memperlihatkan lini produksi, lalu bergeser ke peta operasi. Puluhan atau ratusan unit digunakan pada momen tepat sudah cukup untuk menciptakan dampak strategis. Geran 5 tampak dirancang sebagai senjata selektif, dikerahkan ketika tekanan perlu ditingkatkan, bukan sebagai alat serangan harian tanpa henti. Tidak ada senjata tanpa kelemahan. Mesin jet berarti jejak panas tinggi. Navigasi elektronik berarti rentan gangguan. Setiap senjata baru memicu adaptasi lawan. Visual memperlihatkan sistem pertahanan udara berlapis, senjata anti-drone murah, dan perang elektronik. Sejarah menunjukkan pola yang sama. Senjata baru unggul di awal, lalu keunggulannya menyempit. Geran 5 mungkin efektif hari ini, tetapi besok ia akan menghadapi respons yang lebih terorganisir. Inilah dinamika abadi perang. Aksi dan reaksi yang tidak pernah berhenti. Geran 5 berdiri di persimpangan antara rumor dan realitas. Ia bukan mitos kosong, tetapi juga bukan senjata pamungkas. Ia adalah simbol perubahan arah perang udara, dari dominasi satu platform ke perang tekanan berkelanjutan. Visual terakhir memperlihatkan langit gelap yang tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun narasi menutup dengan pertanyaan yang menggantung. Jika perang dimenangkan bukan oleh siapa yang punya senjata paling kuat, melainkan oleh siapa yang paling tahan lelah, maka apakah Geran 5 hanyalah awal dari era baru, di mana tekanan psikologis dan ekonomi menjadi senjata utama? Dan jika itu benar, apakah dunia siap menghadapinya?